pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda. Cak Yuda sekarang sedang berada di Prigen, tepatnya di Royal Senior Hotel. Nah, kali ini ada acara dari Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur mengenai workshop literasi digital kelompok informasi masyarakat. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat literasi digital di era teknologi disrupsi informasi. Terima kasih masyarakat KIM, terima kasih Dinas Kominfo, terima kasih seluruh narasumber bahwa efisiensi komunikasi yang di bawah, tentunya yang hadir pada kesempatan ini juga merupakan bagian terpenting untuk kita bisa memberikan penguatan pemahaman terhadap literasi digital. Karena kita tahu bersama informasi publik tentang penanganan COVID-19 ini yang paling strategis adalah menggunakan digital. Karena percepatan informasi itu adalah bagian dari percepatan kesejahteraan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop literasi digital dan KIM Jawa Timur dalam rangka penguatan literasi digital di era disrupsi informasi secara resmi dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini juga ada media baru, yakni media berbasis internet atau sosial media. Nah, beragam informasi yang datang dari media baru ini bisa kita nikmati dalam hitungan menit dan detik, selalu ada saja. Namun hal itu juga patut kita waspadai karena semakin banyaknya informasi, maka kita juga harus semakin cermat untuk memilah dan memilih, saring sebelum sharing untuk mengetahui apakah informasi ini benar atau tidak. Untuk itulah perlu dilakukan adanya penguatan literasi agar masyarakat juga semakin melek digital agar tidak salah dalam menginterpretasikan sebuah informasi yang beredar. Selanjutnya terkait dengan perubahan di era digital ini juga kita lihat bahwa masyarakat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta. 76%-nya sudah terkoneksi dengan internet dan sekitar 170 juta jiwa sudah bermain media sosial. Apa itu distribusi informasi? Ya, ini era di mana terjadinya inovasi atau perubahan secara besar-besaran dan secara fundamental di bidang informasi. Kebanyakan yang kita ketahui, hukum itu selalu tertinggal dengan perubahan sosial. Sehingga distribusi informasi memerlukan aturan hukum. Saya kasih contoh di sini di bidang perbankan seperti carding, spamming, dan juga kejahatan-kejahatan yang sifatnya private seperti pencemaran nama baik. Dulu belum diatur, tapi kejahatan sudah terjadi. Akhirnya kita, DPR dan rakyat semuanya merapatkan barisan untuk membuat undang-undang ITE ini. Dengan teknologi digital tentunya kinerja kita di kepolisian maupun dalam memberikan pelayanan akan lebih cepat dan mudah diakses. Sehingga dengan penggunaan media ini, teknologi digital ini, polisi harus bisa membangun kepercayaan dan memberikan pelayanan, baik pelayanan digital dan tradisional, itu sama pentingnya buat masyarakat saat ini. Pentingnya peran humas. Sekarang humas, rekan-rekan pasti sangat dibutuhkan oleh instansi tempat Anda bekerja. Humas adalah motornya kalau menurut saya ya. Semua pimpinan minta saran pendapat dari humas terkait dengan berita-berita yang ada di media. Semua pimpinan juga membutuhkan solusi. Kadang-kadang kita jadi penengah antar kelompok. Ini yang bisa kita lihat, peran humas sekarang ini sangat meningkat. Kita banyak membuat produk-produk himbauan, produk-produk video yang juga untuk menjaga stabilitas keamanan. Bahwasannya media baru atau media sosial berbasis internet saat ini bisa menjadi satu hal yang baik sekali atau bahkan negatif sekali. Karena tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Seperti tadi disampaikan, contoh oleh beliau adalah bisa masyarakat atau media sosial ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan terhadap suatu pelayanan, entah itu oleh pelayanan publik atau bahkan tingkat kepuasan tertentu oleh sebuah pemimpin kepala daerah. Nah, jadi kita harus semakin bijak dan semakin menguatkan
terkait pemahaman kita literasi media, khususnya media digital. Ketika tantangan di era digital ini, orang dengan mudah mengumbar kebencian dengan bebas di internet. Kalau kita lihat hal ini disebabkan karena ruang dunia maya itu yang bebas, cepat, dan tidak beridentitas, sehingga orang bebas menyebarkan narasi kebencian, menghujat dan memaki. Sekarang di era digital itu kemudian ada narasi-narasi di dunia maya yang bebas, yang kita kenal dengan hoax, dan kadang itu menjadi kabar-kabar atau berita yang kabar fitnah, gitu ya. Kalau kita lihat tantangan di era digital ini adalah semua ini terjadi, ini karena rendahnya literasi digital. Jadi rendahnya literasi digital pelaku medsos sehingga menjadi liar tanpa menyadari semua itu ada efek hukumnya, efek psikologisnya, dan ada efek sosial yang itu harus ditanggung karena penggunaan medsos yang begitu liar dan kemudian literasi digitalnya itu sangat rendah. Efeknya luar biasa dan itu menyebabkan konflik yang ada di mana-mana. Bahwa memang literasi digital itu menjadi satu keniscayaan yang harus kita lakukan. Dan kita tidak hanya bisa bergantung kepada pemerintah atau kepada negara tanpa adanya pelibatan dari masyarakat sipil seperti kita ini. Nah, oleh karenanya kami jujur sangat menyambut dengan baik Provinsi Jawa Timur yang menginisiasi terbentuknya Komite Komunikasi Informasi. Saya kira itu menjadi satu perekat bagaimana supaya ketika ada satu peristiwa kemudian bisa diantisipasi dan tidak sampai ke ranah hukum, semuanya selesai dan mewujudkan Jawa Timur itu tetap sebagai daerah yang aman, tentram, damai, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di Asosiasi Media Cyber Indonesia kita berupaya mensinkronkan, berupaya mengkolaborasikan seluruh kekuatan masyarakat, seluruh instansi ya, untuk bersama-sama menghadapi problem literasi digital ini. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan sendirian, oleh masyarakat juga tidak bisa sendiri, pemerintah juga tidak bisa sendiri begitu. Kami pun di media ini juga tidak bisa sendiri, media cyber. Ini satu-satunya pertama kali di Indonesia kita akan membuat sejarah baru, masyarakat Jawa Timur membuat sebuah komite komunikasi digital yang akan salah satu fungsinya adalah menguatkan literasi digital untuk masyarakat. Selain melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi, terhadap temuan gambar-gambar, video, atau fakta-fakta lain, opini-opini yang berkembang di masyarakat, itu kemudian bisa diverifikasi sampai bawah. Nah ini nanti yang berkolaborasi antara dari Polda Jatim, dari Kominfo Jawa Timur, kemudian dari Kodam 5 Brawijaya, dari Asosiasi Media Cyber, dari PWI, IJTI, dari organisasi media dan juga para akademisi yang nantinya melebur jadi satu organisasi yang ini kita gerakkan bersama, kemudian kita edukasi masyarakat, bisa bersama-sama berkolaborasi, mempermudah sehingga pekerjaan besar ini bisa kita laksanakan dengan cepat, dengan mudah dan masyarakat terselamatkan dari kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Lantas penguatan literasi yang seperti apa Pak Arief? Literasi digital ini sebenarnya banyak aspek. Bagaimana tentang skill di dunia digital, kemudian membangun ekosistem digital, kemudian soal culture, soal budaya digital, kemudian soal etika di dunia digital dan soal safety di dunia digital. Jadi ini ada setidaknya 5 aspek ya, 5 aspek yang ingin kita kuatkan di sisi masyarakat, karena ini semua sebenarnya rentan akan penyalahgunaan bahkan kejahatan di dalam ruang digital kita. Kita harus bisa membedakan, tentunya masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar atau tidak, mana disinformasi, misinformasi. 2 kriteria besar adalah misinformasi dan disinformasi. Kalau misinformasi itu informasi yang tidak tahu kalau itu salah, kemudian kita share ke orang lain, kita anggap itu suatu yang benar.
Tapi kalau disinformasi, itu memang informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain. Itu namanya disinformasi. Jadi ada unsur kesengajaan kalau disinformasi. Bukti-bukti seperti apa sih Pak yang terkait dengan soal-soal ujaran kebencian yang bisa dibawa korban untuk melapor ke Polda Jatim? Yang pertama tentunya pengaduan ataupun laporan ini bisa dilakukan secara tertulis ataupun datang langsung ke kantor kami, ke Ditreskrimsus Polda Jatim, khususnya untuk kasus-kasus yang menggunakan media online atau media sosial. Dan untuk barang bukti yang harus dihadirkan atau disiapkan tentunya terkait media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, tentunya adalah screenshot, Pak. Screenshot dari berita yang ditayangkan di media sosial tersebut. Kemudian akun yang melakukan ujaran kebencian tersebut kepada Anda. Dan juga selain screenshot ujaran kebencian, juga komen-komen yang ada di media sosial yang untuk digunakan nanti oleh para saksi ahli untuk menganalisa bahasa yang digunakan. Jadi dalam proses penyidikan nanti atau penyelidikan, kita pasti akan memanggil saksi ahli. Dan semoga dengan adanya workshop literasi digital yang hari ini diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bisa semakin membuka pengetahuan kita terkait bagaimana kita harus bisa memilih dan memilah serta saring sebelum sharing agar masyarakat juga bisa menikmati informasi yang benar, bukan informasi hoax. Perkenalkan, saya Anangkus Wahyudi dari Kim Rowo Berseri, Desa Kraton, Kabupaten Lumajang. Dengan adanya workshop literasi digital kesempatan hari ini sangat membantu kami, utamanya dalam pengelolaan kelompok informasi masyarakat, sehingga dalam serap aspirasi, serap berbagai informasi sebelum kita share ini benar-benar bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sekarang lagi marak-maraknya, yakni dunia IT dan medsosnya. Sehingga apapun hoak-hoak yang ada di masyarakat ini nantinya bisa kita aplikasikan, kita sharing, sehingga tidak lagi adanya ujaran kebencian. Terima kasih. Kami perwakilan dari Forum KIM Kota Malang menyampaikan bahwasannya kegiatan kita siang hari ini adalah sangat aspiratif dan sangat menunjang daripada kegiatan KIM sebagai peran yang memiliki peran dalam diseminasi informasi. Literasi digital tentunya sangat diperlukan untuk terus mengaktifkan KIM dalam menyebarkan berita-berita dan informasi-informasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari pemerintah, khususnya Dinas Kominfo, dapat terlaksana dengan baik. Kami dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya KIM, dan juga teman-teman Kominfo Kabupaten Kota sebagai pembina KIM di tingkat Kabupaten Kota. Harapannya tentu dalam hal ini adalah peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Kenapa? Karena memang saat ini kita sudah masuk di era disrupsi informasi, di mana kemudian media begitu banyak, informasi begitu luas. Tanpa literasi digital yang cukup, masyarakat kita khawatirkan akan terjebak dalam informasi hoax, misinformasi ataupun disinformasi. Tentu KIM di sini kita harapkan menjadi ujung tombak, menjadi tulang punggung bagi masyarakat dalam mencerdaskan, mengedukasi masyarakat tentang informasi hoax. Baik Sobat Mas, itu tadi jalannya acara literasi digital oleh Diskominfo yang berada di Royal Senior Brigand. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.